Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 364. Kitab Aqidah atau Kaidah-Kaidah I'tiqad, lanjutan dari sebelumnya. Mengenai hal itu, berlebih kuranglah manusia. Dan dari inilah berkata seorang penyair. Dua orang lelaki, seorang penjahit, dan yang lain penenun. Keduanya memandang berhadap-hadapan ke arah dua bintang Lazuardi. Yang satu senantiasa menenuni kain koyak yang membelakang. Yang temannya menjahitkan pakaian kawan yang berhadapan. Penyair tadi menyusun kata-kata tentang keadaan di langit mengenai menghadap dan membelakang dengan mengambil ibarat dua orang pekerja. Cara ini membawa kepada penyusun kata-kata tentang sesuatu pengertian dengan bentuk yang mengandung diri pengertian itu sendiri atau contohnya. Di antara contohnya ialah sabda Nabi SAW bahwa masjid itu menjadi kuncup dari dahak manusia, sebagaimana kuncupnya kulit di atas api. Anda dapat melihat bahwa halaman masjid itu tidaklah kuncup disebabkan oleh adanya dahak manusia, tetapi artinya adalah bahwa jiwa masjid itu dihormati. Dan meludahkan dahak ke dalamnya adalah penghinaan kepada masjid. Maka berlawananlah yang demikian dengan pengertian masjid seperti berlawanannya api karena bersambung dengan bagian-bagian dari kulit itu. Dan seperti itu juga sabda Nabi SAW. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam di dalam sholat bahwa akan diubah oleh Allah kepalanya kepada kepala keledai? Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang demikian itu dari segi bentuk tidaklah ada sekali-kali dan tidak akan ada. Tetapi dari segi pengertian, itulah yang ada. Karena kepala keledai itu tidaklah yang sebenarnya, baik keadaan atau bentuknya. Tetapi yang dimaksudkan ialah sifat yang khusus bagi kepala keledai, yaitu kebodohan dan kedunguan. Maka orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, jadilah kepalanya itu kepala keledai, dalam pengertian bodoh dan dungu. Itulah yang dimaksud, bukan bentuknya yang menjadi wajah dari pengertian itu. Karena dari tujuan kebodohan itu ialah berkumpul antara mengikut dan mendahului, di mana keduanya itu berlawanan. Sesungguhnya diketahui bahwa sihir itu berlawanan dengan zahir, ada kalanya dengan dalil akli atau dalil syariat. Dengan dalil akli atau dalil akal,
membawanya kepada zahir yang tidak mungkin. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati mukmin itu di antara dua jari Tuhan yang pengasih. Dirawikan Muslim dari Abdullah bin Amr. Karena kalaulah kita periksa akan hati mukmin itu, maka tidaklah kita memperoleh di dalam anak jari. Maka diketahuilah bahwa itu adalah kinayah dari kodrat yang menjadi sihir dari anak jari dan jiwanya yang tersembunyi. Dikinayahkan dengan anak jari itu dari kodrat, karena dengan cara yang demikian adalah lebih besar kesannya di dalam memahami kesempurnaan pengertian kodrat. Dan termasuk di dalam golongan ini mengenai kinayah dari takdir. Firman Allah Ta'ala, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya bila kami kehendaki sesuatu, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, atau kun, lalu jadilah dia. Surat An-Nahl ayat 40. Bahwa menurut zahiriyahnya itu tidak bisa jadi. Karena firmannya kun, jika ditujukan kepada sesuatu sebelum adanya, maka itu mustahil. Karena barang yang belum ada atau al-ma'dum tidak memahami sesuatu perkataan yang ditujukan kepadanya atau al-kitab, sehingga ia mengikutinya. Dan jika ditujukan kepada sesuatu sesudah adanya, maka barang yang sudah ada tidak memerlukan lagi kepada diadakan. Tetapi tatkala adalah kinayah itu lebih mendalam di dalam jiwa untuk memberi pemahaman tujuan dari kodrat, maka dipakailah kinayah itu. Adapun yang diperoleh dengan syariat, maka melakukannya secara zahir itu mungkin. Tetapi ada riwayat yang menerangkan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang zahir, seperti yang diriwayatkan mengenai penafsiran firman Allah Ta'ala. Anzala minas sama'i ma'am fasalat awdiyahutun biqadariha. Artinya, dia yang menurunkan air hujan dari langit atau awan, lalu mengalir air itu di lembah-lembah menurut ukurannya. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Bahwa yang dimaksudkan dengan air pada ayat tadi ialah Al-Quran. Dan yang dimaksudkan dengan lembah-lembah itu ialah hati. Bahwa sebagian dari hati itu membawa banyak hal. Sebagian daripadanya membawa sedikit. Dan sebagian lagi tidak membawa apa-apa. Dan buih itu adalah seumpama kufur dan nifak. Maka meskipun dia itu zahir dan terapung di atas air, tetapi dia tidak tetap. Dan hidayah atau petunjuk yang bermanfaat bagi manusia itu tetap. Dalam bagian ini ada suatu golongan yang membicarakannya secara mendalam, lalu menakwilkan apa yang datang pada hari akhirat tentang timbangan amal atau mizan, titian atau sirah, dan lainnya. Tindakan tersebut adalah bid'ah karena yang demikian tidak ada
riwayatnya. Dan melakukannya di atas dohir tidaklah sesuatu yang mustahil. Jadi itu haruslah diperlakukan secara dohir ya. Bagian keempat. Bahwa manusia itu mengetahui sesuatu secara keseluruhan atau global. Kemudian secara terperinci dengan penelitian dan perasaan. Dengan jadinya sesuatu itu bertempat menjadi pakaian baginya. Maka berlebih kuranglah dua ilmu tadi. Yang pertama adalah sebagai kulit, dan yang kedua adalah sebagai isi. Yang pertama adalah sebagai dohir, dan yang kedua adalah sebagai batin. Yang demikian itu adalah seumpama menampakkan pada mata manusia sesuatu di dalam gelap atau pada tempat yang jauh. Maka terjadilah baginya semacam pengetahuan. Lalu apabila dilihat pada jarak yang dekat atau setelah hilangnya gelap, maka tahulah dia bahwa perbedaan di antara keduanya. Dan tidaklah yang kemudian itu berlawanan dengan yang pertama, akan tetapi menyempurnakan bagi yang pertama. Maka seperti itu pula lah ilmu, iman, dan tasdik atau membenarkan. Karena manusia itu kadang-kadang membenarkan adanya rindu, sakit, dan mati sebelum lagi terjadi. Tetapi keyakinannya ketika telah terjadi menjadi lebih sempurna daripada sebelumnya. Bahkan bagi manusia mengenai syahwat, rindu, dan lain-lain hal mempunyai 3 keadaan yang berlebih kurang dan perasaan yang berbeda-beda. Pertama, membenarkan dengan adanya sebelum terjadi. Kedua, membenarkan dengan adanya ketika terjadi. Ketiga, membenarkan dengan adanya ketika telah terjadi. Keyakinan kita dengan lapar setelah hilangnya berlainan dengan sebelum lagi hilang. Dan seperti demikianlah, sebagian dari ilmu-ilmu agama ada yang menjadi terasa betul, lalu sempurnalah dia. Maka adalah yang demikian itu seperti batin, bila dibandingkan kepada keadaan sebelumnya. Maka bedakanlah antara ilmu orang sakit tentang kesehatan dan ilmu orang sehat mengenai kesehatan itu. Maka pada bagian-bagian yang 4 itu berlebih kuranglah di antara manusia. Dan tidak adalah pada satu pun daripadanya yang batin itu bertentangan dengan yang zahir, tetapi adalah menyempurnakan dan mencukupkan, seperti isi menyempurnakan akan kulit. Sekian. Bagian ke-5. Bahwa diperkatakan tentang sesuatu itu dengan kata-kata, tidak dengan keadaan. Maka orang yang berpaham singkat, lalu tegak kepada yang dohir, dan berkeyakinan kepada yang diucapkan itu. Tetapi bagi orang yang memandang kepada hakikat itu, mengetahui akan rahasia yang terpendam di dalamnya. Ini adalah seperti perkataan dari orang yang mengucapkan, berkata dinding kepada tiang, "Mengapa engkau menyusahkan akan aku?" Menjawab tiang, "Tanyakanlah kepada orang yang menokok-nokokkan aku. Mengapakah dia membiarkan
di belakangku batu yang ada di belakangku. Inilah adalah penyusunan kata-kata keadaan dengan kata-kata yang diucapkan. Dari inilah firman Allah Ta'ala. Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardil tina ta'an au karhan qalata ataina tabi'in. Artinya, kemudian itu dia menuju ke langit. Ketika itu berupa asap. Tuhan berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah engkau keduanya dengan sukarela atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan sukarela atau patuh. Surat Hamim As-Sajdah ayat 11. Orang yang bodoh itu memerlukan untuk memahamkan ini kepada penentuan bahwa langit dan bumi itu hidup, berakal, dan mengerti kepada ucapan. Dan ucapan itu ialah suara dan huruf yang didengar oleh langit dan bumi. Lalu keduanya menjawab dengan huruf dan suara dengan mengatakan, kami datang dengan sukarela. Dan orang yang bermata hati tahu bahwa yang demikian itu adalah kata-kata keadaan atau lisanul hal, dan menerangkan bahwa langit dan bumi itu diuntukkan dengan sendirinya kepada yang demikian, dan menuruti kepada yang diuntukkan itu dengan mudah. Dan dari inilah firman Allah Ta'ala, wa in min say'in illa yusabbihu bihamdih. Artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan semata-mata memuji Tuhan dengan memuliakannya, dengan kemuliaannya. Surat Al-Isra ayat 44. Orang yang bodoh itu memerlukan pada memahaminya kepada penentuan bahwa benda-benda beku itu mempunyai hidup, akal dan tutur kata dengan suara dan huruf, sehingga dapat ia mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, supaya benar-benarlah pengucapan pasti itu. Dan orang yang bermata hati tahu bahwa tidaklah dimaksudkan dengan itu pengucapan dengan lisan, tetapi adanya benda itu merupakan pengucapan pasti kepada wujud Allah, berkudus kepada zatnya, dan naik saksi kepada keesaannya, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, pada segala sesuatu mempunyai pertanda yang menunjukkan dia itu esa. Sebagaimana dikatakan, dunia yang kokoh kuat ini menjadi saksi bahwa penciptanya itu mempunyai kebagusan pengaturan dan kesempurnaan pengetahuan. Tidaklah itu mempunyai pengertian bahwa dunia yang kokoh kuat ini mengucapkan, aku naik saksi dengan kata-kata. Tetapi adalah pengakuan itu dengan dirinya sendiri
dan keadaan yang meliputinya. Begitu pula, tiada suatu pun melainkan memerlukan pada dirinya kepada pencipta yang menciptakannya, yang mengekalkannya, yang menetapkan sifat-sifat, dan yang membuatnya berkembang di dalam segala peredaran massa. Maka sesuatu itu dengan memerlukan kepada yang tersebut tadi, lalu naik saksi dengan pengkudusan kepada Khaliknya, di mana kenaiksaksian itu diketahui oleh orang-orang yang bermata hati, tidak oleh orang-orang yang membeku, yang berpegang kepada dohir saja. Karena itu berfirman Allah Ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Artinya, tetapi sayang kamu tidak mengerti pujian mereka itu. Surat Al-Isra ayat 44. Adapun orang-orang yang singkat pikiran, maka tidak dapat memahaminya sekali-kali. Dan orang-orang muqarrabun dan ulama-ulama yang mendalam pengetahuannya tidak akan dapat memahami akan hakikat dan kesempurnaan sesuatu. Karena tiap-tiap sesuatu itu mempunyai kenaiksaksian yang bermacam-macam untuk mengkuduskan Allah dan memujikannya. Masing-masing dapat mengetahuinya sekedar akal dan mata hatinya. Menghitung-hitung kenaiksaksian itu tidaklah wajar dengan ilmu muamalah. Dan juga pengetahuan ini termasuk di antara pengetahuan yang berlebih kurang dari ahli-ahli zahir dan ahli-ahli basyirah atau bermata hati pada mengetahuinya. Dan kelihatanlah padanya perbedaan batin dengan zahir. Di dalam makom atau kedudukan ini, bagi ahli-ahli makom itu mempunyai keroyalan dan kesederhanaan. Dari yang bersifat keroyalan itu mengenai penyingkapan yang zahir, sampailah dia kepada mengubah segala yang zahir itu beserta dalil-dalilnya, atau mengubah sebagian besar daripadanya, sehingga mereka membawa firman Allah Ta'ala, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Artinya, tetapi tangan mereka berkata kepada kami dan kaki mereka menjadi saksi. Surat Yasin ayat 65. Dan firman Allah Ta'ala, wa qalu li juludihim lima sahidtum alaina qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Artinya, mereka berkata kepada kulitnya, mengapa kamu menjadi saksi bagi kami? Jawabnya, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Itulah yang menjadi kami pandai berkata. Surat Hamim As-Sajadah ayat 21. Dan seperti itu pula soal jawab yang terjadi dari malaikat Mungkar dan Nakir mengenai timbangan amal, titian, dan hitungan amal atau hisab, dan perdebatan antara penduduk neraka dan penduduk surga dalam perkataan mereka. Afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Artinya, limpahkanlah kepada kami air sedikit, atau berilah sedikit rezeki makanan yang diberikan Tuhan kepada kamu.
Surat Al-A'raf ayat 50. Mereka mendakwakan bahwa itu semua adalah dengan lisanul hal. Dan segolongan lain bersangatan menutup pintu pentakwilan. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang melarang pentakwilan firman Allah Ta'ala, kun fayakun, adalah engkau, lalu ia ada. Golongan ini mendakwakan bahwa itu adalah pengucapan dengan huruf dan suara yang wujud pada Allah setiap detik dan ketika. Menurut bilangan banyaknya ada seluruh yang ada. Sehingga aku mendengar sebagian sahabat Imam Ahmad mengatakan bahwa Imam Ahmad itu menutup rapat pintu pentakwilan selain pada 3 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di buminya. Diriwayatkan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr. 2. Hati mukmin itu di antara 2 anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Amr. 3. Sesungguhnya aku memperoleh diri Tuhan yang Maha Pengasih dari pihak kanan. Diriwayatkan Ahmad dari Abi Hurairah. Dan orang-orang yang berpegang pada dohiriyah cenderung kepada menutup rapat pintu pentakwilan. Sangkaan yang baik kepada Ahmad bin Hanbal ialah bahwa beliau tahu bahwa istiwa atau bersemayam itu tidaklah maksudnya menetap, dan nuzul atau turun itu tidaklah maksudnya berpindah. Tetapi Imam Ahmad, melarang dari pentakwilan itu adalah menutup pintu demi menjaga kemuslihatan orang banyak. Karena apabila pintu pentakwilan itu terbuka, maka meluaslah keretakan dan keluarlah keadaan dari ketentuan dan melewatilah batas kesederhanaan. Karena batas yang melampaui kesederhanaan itu tidaklah dapat ditentukan. Dan itu tidak apalah dengan larangan ini. Dan jika diakui akan demikian oleh riwayat perjalanan hidup ulama-ulama yang terdahulu. Mereka itu mengatakan, lakukanlah sebagaimana yang datang. Sehingga Imam Malik radhiyallahu anhu menjawab ketika ditanyakan kepadanya tentang istiwa. Istiwa itu dimaklumi, caranya tidak diketahui. Beriman kepadanya diwajibkan, dan bertanya tentang itu, dan bertanya tentang istiwa itu bid'ah. Segolongan lagi beraliran kepada kesederhanaan dan membuka pintu pentakwilan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan sifat Allah. Dan mereka membiarkan atas zahiriyahnya apa yang berhubungan dengan akhirat dan mencegah pentakwilan padanya. Golongan ini ialah golongan Asy'ariyah. Golongan Mu'tazilah menambahkan di atas golongan Asy'ariyah, sehingga mereka mentakwilkan ru'yah daripada sifat Allah Ta'ala. Mereka mentakwilkan adanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Mereka mentakwilkan Mi'raj dan mendakwakan bahwa Mi'raj itu tidaklah dengan tubuh atau jasad. Mereka mentakwilkan azab kubur, neraca amal atau mizan, titian atau sirat, dan banyak lagi dari hal keadaan akhirat. Tetapi mereka mengakui adanya pengumpulan segala jasad di hari mahsyar, surga dan kelengkapan surga,
dengan makanan-makanan, bau-bauan, wanita-wanita yang dikawini, dan segala macam kesenangan yang dirasakan. Mereka mengakui adanya neraka dan kelengkapannya atas tubuh yang terlihat nyata terbakar, yang membakarkan kulit dan menghancurkan minyaknya.